Wajahnya itu benar-benar bersih, halus sekali, karismatik. Tapi dari situ Pak Malik melihat ada keanehan. Jadi di antara hidung dan bibir, kalau manusia normal pada umumnya pasti ada garis yang terletak di antara hidung dan bibir. Tapi waktu itu yang diperhatikan oleh Pak Malik, laki-laki yang ada di sini ini sama sekali nggak ada garis bibirnya. Disinilah akhirnya tetua adat ini menjelaskan sekali lagi ke Pak Malik dan orang-orang yang ada di sana bahwa Pak Malik ini sebenarnya sudah diajak masuk ke dimensi lain, yaitu ke dimensi kerajaan Bunian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Hakim yang asalnya dari Kalimantan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Hakim. Hakim ini asalnya dari Kalimantan, jadi tepatnya dia berasal dari kota Balikpapan. Nah, dalam cerita ini, Hakim ini akan menceritakan kisah yang dulu pernah dialami oleh bapaknya sendiri yang bernama Pak Malik. Jadi pada saat Hakim ini masih kecil, bapaknya itu pernah diundang masuk ke sebuah kota gaib makhluk bunian. Nah, kejadian itu terjadi pada saat Pak Malik ini masih tinggal di sebuah desa pelosok di daerah Sambas. Nah, jadi bagi masyarakat Palo, teman-teman, di masyarakat Palo di Kabupaten Sambas itu, orang Bunian ini biasa disebut dengan orang kebenaran. Jadi menurut kepercayaan mereka, makhluk itu ada dan sering kali muncul. Bahkan sering membawa orang-orang yang mereka pilih masuk ke alamnya. Nah, seringkali kemunculan orang-orang Bunian ini membuat takut penduduk yang tinggal di sana. Meskipun sebenarnya mereka ini sama sekali nggak mengganggu. Tapi kemunculan mereka ini kerap kali sempat membuat bulu kuduk merinding dan beberapa warga itu juga sempat merasa takut. Nah, banyak sekali warga setempat ini yang sering mendengar suara keramaian seperti aktivitas orang di kota. Dan seringnya lagi, suara-suara itu selalu muncul pada saat malam hari. Tapi pada saat ketika ada yang mencoba mencari sumber suara itu, mereka ini nggak menemukan apa-apa kecuali hutan rimba yang gelap dan sepi. Nah, di sisi lain mereka juga percaya bahwa suara-suara bising dan suara ribut itu berasal dari kota gaib makhluk bunian. Nah, perbedaan kehidupan mereka di alam lain inilah yang akhirnya menjadi semacam jurang pemisah. Padahal kalau ditelusuri lagi, asal-usul kaum Bunian ini sebenarnya mereka ada yang bilang bahwa mereka ini juga manusia.
Tapi di satu sisi lain ada juga yang berkata bahwa makhluk bunian ini adalah makhluk halus yang menghuni di hutan tersebut. Tapi mungkin dengan satu dan lain sebab, atas izin Tuhan, mereka ini bisa jadi ditempatkan di tempat yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Keberadaan makhluk bunian ini kerap berhubungan dengan kerabat Keraton Sambas. Jadi ceritanya dulu di sekitaran tahun 1757 Masehi, kerajaan Islam Sambas yang waktu itu berada di puncak kejayaan Raden Jamak, yang waktu itu rajanya ini bergelar Sultan Umar Akamaddin II, beliau ini kemudian naik tahta, menggantikan ayahandanya Sultan Abu Bakar Kamaluddin, keturunan langsung dari Sultan Hasan Ibnu Saiful Rizal. Nah, keraton ini dulunya terletak di Muara Ulakan, yang keratonnya waktu itu menghadap langsung di sebuah persimpangan 3 cabang anak sungai, yaitu ada Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Dan di ujung utara keraton ini berlatar belakang langsung Gunung Senuju yang terlihat melengkung hijau dari kejauhan. Karena kondisi geografis inilah pada akhirnya negeri Sambas menjadi terkenal. Negerinya selain aman dan juga makmur, dan sering juga dijuluki dengan julukan negeri Laksana Kembang Setaman. Nah, menurut beberapa sumber, ada kerajaan kecil di Palo ini yang pada mulanya itu dipimpin oleh Pangeran Prabu Kencana yang bergelar Ratu Anom Kesumayuda. Dan lengsernya sang Prabu dari tahta pemerintahan karena pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya yang berasal dari negeri Bunian, yang bernama Natunggal. Dan menurut cerita dari mulut ke mulut, di kalangan kerabat istana itu yang saat ini memerintah di kerajaan Bunian ini adalah keturunan langsung dari Raja Sambas yang bernama Raden Sandi. Nah, Raden Sandi ini pernah dinyatakan menghilang dari kerajaan karena sudah diambil oleh kaum Bunian. Jadi tentang keberadaan Bunian ini atau tentang keberadaan kerajaan Bunian di hutan Palo ini sudah bukan lagi menjadi isapan jempol semata. Pak Malik yang tidak lain adalah bapaknya Hakim ini pernah mengalami sebuah peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan sepanjang hidupnya. Jadi beliau ini pernah diundang langsung oleh makhluk tak kasat mata dari negeri Bunian ini, dan beliau sempat masuk ke alam mereka. Di sanalah akhirnya Pak Malik ini sempat menginap selama kurang lebih 3 hari di kerajaan gaib tersebut. Jadi ceritanya sejak dari kecil Pak Malik ini tinggal di kampung tersebut. Dengan kata lain, Pak Malik memang lahir dan dibesarkan di kampung ini. Sebuah kampung yang sepi dan jauh sekali dari keramaian. Pak Malik ini dulunya sempat sekolah, tapi putus sekolah dan hanya sampai di kelas 2 SD. Jadi sejak mulai saat itu, Pak Malik sudah nggak pernah lagi merasakan bangku sekolah, dan jujur waktu itu, orang tua Pak Malik ini nggak punya biaya untuk pendidikan anak-anaknya. Selain itu, memang lokasi sekolah juga sangat jauh sekali dari rumahnya. Jadi masa kecil Pak Malik waktu itu dihabiskan untuk bermain dan juga membantu orang tuanya bekerja. Nah, orang tua Pak Malik sendiri adalah seorang petani. Itu pun sangat disayangkan waktu itu karena mereka hanya menggarap dan menanam padi milik orang lain. Jadi setiap kali panen berdasarkan kesepakatan dibagi kedua belah pihak. Jadi sangat wajar waktu itu jika setiap panen hasil yang didapat oleh orang tua Pak Malik ini sangatlah sedikit. Bahkan seringkali nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi meskipun begitu mereka tetap bersyukur karena hasil ini bisa untuk makan. Nah, setelah ayahanda Pak Malik ini wafat, Pak Malik akhirnya menikah dengan seorang perempuan yang rumahnya nggak jauh dari rumah Pak Malik itu, jadi masih satu desa dengan Pak Malik. Dari pernikahan ini akhirnya Pak Malik pun dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama namanya Hakim dan yang kedua namanya Iva. Dan mulai saat itu, beban hidup keluarga Pak Malik ini pun akhirnya mulai bertambah. Hal inilah yang akhirnya membuat Pak Malik ini menjadi kerja lebih ekstra lagi. Karena waktu itu beliau sendiri ini nggak punya keterampilan lain. Jadi Pak Malik pun akhirnya memutuskan untuk meneruskan pekerjaan yang dulunya pernah digeluti oleh ayahnya dulu. Jadi Pak Malik ini tetap menjadi seorang petani supaya bisa tetap menghidupi keluarganya. Nah, pekerjaan ini tentu sudah lama digeluti Pak Malik.
pada saat kecil, beliau juga sudah akrab sekali dengan dunia cocok tanam ini. Pak Malik pun sadar ya, mungkin seperti inilah kehidupan di kampung yang letaknya ada di pelosok dan jauh sekali dari keramaian. Jadi di masa-masa itu, hanya ada dua pilihan pekerjaan. Kalau nggak petani ya menjadi seorang nelayan. Nah sekali lagi bahwa kampung Pak Malik ini bukan kampung yang ramai seperti kampung-kampung yang lain. Di kampung ini hanya ada beberapa keluarga. Jadi kampung ini selalu terlihat sepi meskipun ini di siang hari. Apalagi ketika malam menjelang. Nah tapi hebatnya meskipun kampung ini sepi, tapi kampung ini cukup dikenal oleh masyarakat luar. Ini bukan karena hasil bumi yang melimpah atau bukan soal destinasi wisata, tapi lebih kepada sisi misteri yang ada di kampung ini. Karena menurut cerita turun-temurun, tidak hanya keluarga mereka yang tinggal di kampung tersebut, tapi juga ada kumpulan keluarga lain yang tak kasat mata yang juga tinggal di sana. Nah, disinilah orang-orang menyebutnya dengan nama orang kebenaran, atau bisa juga disebut dengan orang bunian. Bahkan waktu itu, hubungan masyarakat setempat dengan makhluk bunian ini bisa dikatakan sangat dekat. Dan ternyata hal ini sudah terjalin dari zaman kerajaan masa lalu. Sosok makhluk bunian ini sering kali muncul dan membaur dengan penduduk setempat. Hal ini biasanya terjadi ketika ada penduduk desa yang menggelar sebuah acara tertentu di desa. Biasanya waktu itu ada perwakilan dari orang bunian ini yang datang menghadiri acara tersebut. Malahan menurut cerita orang-orang tua pada zaman dulu, ada beberapa orang warga ini yang pernah dibawa ke alam mereka, ke alam makhluk bunian, dan akhirnya mereka nggak pernah lagi kembali. Belakangan barulah mereka tahu bahwa orang-orang yang hilang ini ternyata telah menikah dengan gadis-gadis bunian penghuni kerajaan gaib tersebut. Bahkan ada yang mengatakan kerajaan Palo ini mengandung pusaran magnetik yang dapat menyeret seseorang masuk ke alam mereka. Dan orang-orang ini juga percaya bahwa di sana peradabannya itu lebih maju dari kita. Mereka juga mempunyai sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Pangeran Sandi. Jadi awalnya ketika Pak Malik mendengar cerita ini, Pak Malik sendiri kurang begitu percaya dengan cerita ini. Cerita ini awalnya dianggap cerita dongeng yang turun-menurun dari nenek moyangnya. Tapi setelah rentetan kejadian misterius yang terjadi di sana, seperti waktu itu hilangnya pesawat angkatan udara yang pernah hilang misterius di sana di sekitaran tahun 70-an. Dari situ ada yang meyakini bahwa seluruh awak pesawat yang hilang misterius ini telah diselamatkan oleh suku Bunian dan mereka sudah tinggal di sana. Kemudian masih banyak lagi masyarakat yang melihat langsung munculnya sebuah kota. Jadi mereka itu menyaksikan ada sebuah kota yang muncul di tengah hutan belantara di sebelah timur pada saat malam hari. Hal inilah yang akhirnya membuat Pak Malik sendiri akhirnya jadi yakin dan percaya. Dan suatu ketika Pak Malik inilah yang mengalami peristiwa mistis itu. Jadi waktu itu Pak Malik ini seperti biasa, beliau berangkat ke ladang dan seperti biasa beliau melakukan aktivitasnya sebagai seorang petani. Beliau waktu itu membersihkan gulma dan rumput dan sesekali istirahat. Karena waktu itu nggak tahu kenapa cuaca ini begitu panas sekali. Sampai-sampai membuat Pak Malik ini sedikit-sedikit istirahat menuju ke gubuknya untuk berteduh. Sampai pada akhirnya singkat cerita di sore hari, Pak Malik ini pun akhirnya menuju ke gubuknya lagi untuk istirahat. Nah biasanya sepulang dari sawah Pak Malik ini langsung menuju ke rumahnya untuk istirahat. Tapi mungkin waktu itu beliau ini sudah kecapean. Jadi siang itu karena cuaca begitu panasnya dan Pak Malik ini merasakan badannya itu capek, kelelahan. Beliau nggak langsung pulang, beliau menuju ke gubuk untuk istirahat lebih dulu di sana. Awalnya beliau ini hanya duduk bersandar sambil memandang ke arah sawah. Sambil santai beliau itu melihat ke arah padi-padinya dan nggak lama kemudian beliau mulai merebahkan diri. Sambil selonjoran, beliau tetap menghadap ke arah sawah. Waktu itu Pak Malik ini masih bisa mendengar suara angin, beliau masih bisa mendengar suara burung-burung yang berkicau dan suara serangga, beliau masih bisa mendengar. Dan pada saat itu memang beliau ini belum tidur. Nah lama-lama dari balik padi itu dia bisa melihat ada seorang laki-laki ini yang jalan.
Dan laki-laki ini postur tubuhnya tegap, tinggi, besar. Dan beliau itu pakai pakaian warnanya kuning keemasan. Jadi pas waktu laki-laki ini jalan mendekat ke arah Pak Malik ini pun kaget, memastikan lagi, ini siapa jalan yang ke arahku, ini siapa? Pak Malik ini coba memastikan, ternyata wajahnya ini asing bagi Pak Malik. Ini bukan penduduk di situ. Jadi Pak Malik memastikan ini bukan warga sini, apalagi pakaiannya begitu mewah seperti ini. Nah, laki-laki ini jalan dengan pelan. Langkahnya itu seolah-olah Pak Malik ini bisa mendengar langkah kaki dari laki-laki ini. Glek, glek, glek. Karena mungkin badannya waktu itu memang besar. Begitu laki-laki ini jalan mendekat, Pak Malik itu tiba-tiba merasakan ada hembusan angin yang menyentuh tubuh Pak Malik. Tiba-tiba awalnya yang cuaca itu biasa-biasa saja. Cuacanya ini normal, suhu waktu itu normal. Tiba-tiba Pak Malik itu merasakan dingin. Nah, nggak lama kemudian, dingin yang dirasa Pak Malik ini terasa semakin dingin, sampai-sampai waktu itu Pak Malik ini menggigil. Nah, di saat yang bersamaan, laki-laki ini terus mendekat ke arah Pak Malik dengan tatapan mata yang tajam. Waktu itu Pak Malik sudah nggak bisa bergerak lagi, dia nggak bisa berkata-kata lagi, bahkan untuk minta tolong sekalipun beliau sudah nggak bisa. Memang waktu itu Pak Malik sudah merasa ada yang ganjil, ada yang aneh. Karena laki-laki ini postur tubuhnya nggak seperti manusia pada umumnya. Postur tubuhnya tinggi, besar, tegap, wajahnya itu bersih, berkarisma. Disitulah Pak Malik sudah nggak bisa bergerak, nggak bisa berkata-kata lagi. Nah, nggak lama setelah itu, laki-laki ini semakin mendekat ke arah Pak Malik dan mengucapkan salam. Suaranya itu besar dan keras. Assalamualaikum. Disinilah Pak Malik itu kaget. Sebenarnya ada keinginan dari Pak Malik untuk menjawab salam dari laki-laki ini. Tapi karena kondisi Pak Malik waktu itu tubuhnya menggigil kedinginan dan beliau nggak bisa mengucapkan sepatah kata pun, jadi beliau itu menjawab salam laki-laki ini dari dalam hati. Jadi beliau itu dalam hatinya menjawab salam laki-laki ini, Waalaikumsalam. Dan seketika itu juga, laki-laki ini mengulurkan tangannya ke arah Pak Malik. Dan si laki-laki ini ngomong sekali lagi, mari Pak, ikut saya. Nah, Pak Malik juga heran. Nggak tahu waktu itu Pak Malik ini mungkin merasa seperti orang yang digendam. Jadi beliau sudah nggak bisa menolak, tangan Pak Malik ini pun diulurkan. Akhirnya Pak Malik ini tangannya digenggam oleh sosok laki-laki ini. Disinilah Pak Malik merasakan bahwa genggaman tangan laki-laki ini begitu besar dan erat. Pak Malik pun diajak berdiri. Seketika itu juga Pak Malik bisa berdiri dan diajak jalan melewati sawah Pak Malik. Nah, begitu melewati sawah Pak Malik, posisi Pak Malik ini jalan persis di belakang laki-laki ini. Jadi waktu itu yang diingat oleh Pak Malik, beliau hanya bisa melihat punggung dari laki-laki ini. Pak Malik waktu itu melihat punggungnya ini besar sekali. Dan di situ Pak Malik melihat pakaian dari sosok laki-laki ini begitu mewah. Warnanya kuning, ternyata ada banyak sekali hiasan-hiasan emas di sana. Beliau itu jalan dengan tegapnya, dek, dek. Sekitar 10 langkah kemudian, laki-laki ini berhenti dan langsung jalan menuju ke arah belakang Pak Malik. Disinilah Pak Malik disuruh jalan di depan si laki-laki ini. Akhirnya Pak Malik pun jalan, diiringi di belakang itu ada sosok laki-laki ini. Dan waktu itu nggak tahu, sekitar 5 atau 10 langkah, tiba-tiba tangan laki-laki yang besar itu megang pundak Pak Malik, dua-duanya megang pundak Pak Malik, dan langsung Pak Malik ini ngerasa didorong. Didorong dengan kerasnya sampai waktu itu Pak Malik ini terjatuh, dan tiba-tiba pandangan Pak Malik ini jadi gelap, dan beliau waktu itu merasa beliau ini pingsan, dan nggak ingat apa-apa lagi. Nah, setelah itu nggak tahu beliau ini pingsan berapa lama, tiba-tiba Pak Malik ini sudah jalan lagi. Nah, pas waktu Pak Malik ini jalan, di samping Pak Malik ada sosok laki-laki ini. Tapi yang membuat Pak Malik ini heran, Pak Malik itu berada di sebuah kota. Kota ini nggak pernah sekalipun dilihat oleh Pak Malik. Kota ini begitu mewah dan megah. Dan suasananya itu sepi. Dan yang dirasa Pak Malik waktu itu suhunya ini sejuk. Di situ Pak Malik ini merasa nyaman. Dan sekali lagi Pak Malik ngelihat ke arah sosok laki-laki ini.
Barulah di sini Pak Malik mengingat, tadi kan aku barusan pingsan, kok tiba-tiba aku sudah sadarkan diri dan dalam posisi sudah jalan. Jadi Pak Malik waktu itu heran. Belum sempat Pak Malik ini tanya ke laki-laki ini dia ada di mana, tiba-tiba laki-laki ini nyuruh Pak Malik berhenti. Pak, stop, berhenti di sini dulu. Pak Malik pun berhenti. Nah, pas waktu berhenti ini Pak Malik sempat ngelihat ke arah sekitarnya. Ini ada semacam kota, tapi kota ini bangunan-bangunannya itu lebih kepada bangunan rumah Melayu pada masa-masa lalu. Tapi bangunan rumah Melayu ini bangunannya mewah. Lebih kepada warna kekuningan dan banyak sekali ornamen-ornamen emas. Di situ Pak Malik melihat jarang sekali ada aktivitas warga di sana. Nah, setelah beliau itu berhenti, tiba-tiba beliau itu melihat dari kejauhan datanglah kereta kencana. Kereta kencana ini ditarik 6 ekor kuda yang waktu itu dilihat Pak Malik. 6 ekor kuda ini warnanya putih bersih. Gak lama kemudian kereta kencana ini berhenti persis di depan Pak Malik. Dari situlah Pak Malik ini bisa melihat ada kusir yang mengendalikan kereta kencana ini. Kusir ini juga seperti itu, postur tubuhnya besar, wajahnya itu karismatik, wajahnya bersih sekali. Dan di situ Pak Malik ini dipersilakan masuk. Mari Pak Malik, silakan masuk. Pak Malik akhirnya masuk bersama satu sosok laki-laki ini. Ternyata di dalam kereta kencana itu sudah ada 2 orang laki-laki lainnya. Pak Malik merasa mungkin mereka ini adalah seorang pengawal. Kelihatan sekali dari beberapa senjata yang dibawa oleh mereka. Jadi akhirnya ketika di dalam bilik kereta kencana ini, Pak Malik itu duduk berhadapan-hadapan dengan 2 laki-laki tegap ini. Disinilah kereta kencana ini mulai berjalan. Sebenarnya waktu itu Pak Malik ini bisa ngelihat pemandangan yang ada di luar. Pak Malik bisa ngelihat pemandangan kota. Tapi waktu itu Pak Malik ini merasa segan. Ada perasaan takut, ada perasaan gak enak. Karena waktu itu beliau ini duduk berhadapan-hadapan dengan 2 orang tinggi besar itu. Jadi pada akhirnya Pak Malik pun gak bisa noleh kanan, noleh kiri. Beliau hanya bisa menghadap ke arah depan. Di situ awalnya yang ada di pandangan Pak Malik ini, beliau hanya bisa melihat ukuran dada dari sosok laki-laki yang tegap ini. Dari situ kemudian Pak Malik ngelihat ke arah atas. Dia perhatikan lagi wajah dari laki-laki yang duduk di sana. Wajahnya itu benar-benar bersih, halus sekali, karismatik. Tapi dari situ Pak Malik melihat ada keanehan. Jadi di antara hidung dan bibir, kalau manusia normal pada umumnya pasti ada garis yang terletak di antara hidung dan bibir. Tapi waktu itu yang diperhatikan oleh Pak Malik, laki-laki yang ada di sini ini sama sekali nggak ada garis bibirnya. Inilah hal pertama kali yang membuat Pak Malik ini merasa aneh dan janggal. Jadi sepanjang perjalanan ketika ada di dalam kereta kencana itu, Pak Malik ini terus memperhatikan wajah laki-laki yang ada di sana. Dan ketika Pak Malik memperhatikan laki-laki ini, sosok laki-laki yang ada di sana itu hanya berdiri dengan tegap. Pandangan matanya itu serius, hanya menghadap ke arah depan. Jadi sama sekali nggak curiga bahwa mereka ini sudah diperhatikan oleh Pak Malik. Gak lama setelah itu sampailah kereta kencana ini berhenti di sebuah bangunan. Pak Malik dipersilakan turun. Di sini Pak Malik itu ngelihat ada rumah. Rumah ini bangunannya mewah sekali. Seperti rumah Melayu di kerajaan-kerajaan Sambas tempo dulu. Rumahnya ini bangunan Melayu tapi warnanya itu kuning keemasan. Waktu itu Pak Malik masih belum nyambung bahwa warna kuning keemasan ini sebenarnya adalah emas. Waktu itu beliau nggak tahu. Jadi terlihat begitu kemilau. Dan ketika sampai di sini, Pak Malik ini sempat bertanya-tanya. Rumah ini nggak seperti rumah-rumah yang dilewati sebelumnya oleh Pak Malik pada saat di kota itu. Rumah ini terlihat lebih mewah, lebih besar, dan di situ banyak sekali penjaga-penjaganya. Nah, diperhatikan jelas oleh Pak Malik. Pak Malik akhirnya dipersilakan oleh satu orang ini yang diketahui namanya Ahmad. Jadi Ahmad ini bilang ke Pak Malik, "Mari masuk Pak Malik. Pak Haji sudah nunggu kedatangan Pak Malik." Nah di sini Pak Malik heran sekali lagi. Kok dia ini tahu namaku? Terus yang kedua, kok katanya Pak Haji ini nunggu kehadiranku? Terlihat dari rumah yang semewah ini, tentu yang disebutkan Pak Haji ini bukan orang sembarangan. Beliau ini pasti orang kaya
atau mungkin orang punya jabatan di tempat ini. Yang dipikirkan Pak Malik ini, aku ini kan orang miskin, cuma petani miskin yang tinggal di desa pelosok. Kenapa kok aku ini diundang oleh Pak Haji yang rumahnya mewah seperti ini, yang beliau ini pasti orang kaya. Kenapa kok beliau mengundang aku dan sudah nunggu aku? Pak Malik ini benar-benar kebingungan waktu itu. Nah, akhirnya Pak Malik dipaksa masuk lagi. Mari Pak Malik, Pak Haji sudah nunggu di dalam. Akhirnya Pak Malik pun dengan langkah yang agak malu-malu, beliau menginjakkan di rumah mewah itu. Beliau menaiki tangga dan kemudian di depan pintu itu ada dua laki-laki lagi. Dua laki-laki ini sama, postur tubuhnya tinggi besar, wajahnya karismatik sekali, tapi dua orang penjaga ini sama sekali nggak membawa persenjataan. Beliau berdua itu karena wajahnya ini nggak garang, akhirnya Pak Malik pun jadi nggak takut. Beliau akhirnya melewati pintu itu dan masuk ke sebuah ruangan. Ruangan ini ternyata ruang tamu, tapi ruangan ini besar sekali. Dan di dalam ruangan tamu itu ada lampu yang tergantung besar, dan lampu ini begitu mewahnya. Di situ juga ada sofa, tapi sofa ini nggak seperti sofa pada umumnya. Sofa ini terletak seperti sofa lesehan. Nah, begitulah Pak Malik ini disuruh duduk di sana. Begitu Pak Malik duduk di sofa ini, sofanya itu terasa empuk sekali. Begitu Pak Malik ini merasa nyaman, beliau itu memperhatikan ornamen-ornamen yang ada di bangunan ini. Banyak sekali ornamen-ornamen yang terpampang di tiang-tiang itu. Ornamen ini terbuat dari emas. Ada juga gantungan-gantungan semacam kain yang melambai-lambai. Ternyata ketika didekati oleh Pak Malik, ternyata ini adalah benang-benang emas. Disinilah Pak Malik itu terkagum-kagum ketika sampai di rumah tersebut. Belum sempat Pak Malik ini menikmati interior yang ada di sana, Pak Malik pun dipanggil oleh salah satu orang pengawal. Beliau itu mempersilahkan Pak Malik untuk masuk ke dalam. Beliau ini sama, yang diutarakan sama, Pak Malik, Pak Haji sudah nunggu di dalam, mari masuk. Pak Malik pun jalan. Begitu Pak Malik ini jalan, karena waktu itu Pak Malik ini nggak menggunakan alas kaki, alias beliau itu cekeran, Pak Malik itu merasakan lantai yang diinjaknya itu terasa sejuk sekali. Disinilah akhirnya Pak Malik melihat ke bawah, ternyata lantai ini seluruhnya menggunakan lantai marmer yang istimewa. Inilah kenapa Pak Malik merasakan kesejukan, terutama di bagian kakinya. Akhirnya Pak Malik pun berjalan menuju ke dalam. Di situ beliau melihat ada seseorang laki-laki yang usianya sekitar 60 tahunan. Tapi wajah laki-laki ini nggak terlihat tua. Kenapa Pak Malik ini tahu bahwa laki-laki ini kira-kira usianya sekitar 60 tahunan? Karena rambut beliau itu sudah memutih. Tapi wajah beliau itu terlihat seger. Jarang sekali terlihat ada keriput di wajahnya. Begitu laki-laki ini dilihat Pak Malik, sosok laki-laki ini pun berdiri. Nah, beda dengan laki-laki sebelumnya, pengawal-pengawal yang menjemput Pak Malik, sosok laki-laki ini ukuran tubuhnya, tinggi badannya itu sama dengan Pak Malik. Jadi kira-kira sekitar 165 cm. Begitu sang laki-laki ini berdiri, laki-laki ini pun mendekati Pak Malik. Beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum, selamat datang di rumah kami Pak Malik. Silakan langsung diantar menuju ke kamar. Nah, begitu laki-laki ini ngomong seperti itu, datanglah 3 orang dayang. Ada 3 orang dayang perempuan yang cantik-cantik. Langsung mereka ini menghampiri Pak Malik dan mengantar Pak Malik menuju ke sebuah kamar. Awalnya Pak Malik berpikir kalau kamar ini mungkin kamar seperti kamar-kamar pada umumnya. Kamar-kamar orang-orang mewah. Tapi begitu Pak Malik diantar di kamar ini ternyata luar biasa besarnya. Di situ ada kasur dengan ukuran yang besar dan lantai ini masih terbuat dari marmer. Di situ tiang-tiang panjangnya ini terhias ada ornamen-ornamen emas. Akhirnya Pak Malik pun dipersilakan istirahat di sana dan pintu ini ditutup. Setelah itu Pak Malik ini bingung. Beliau itu noleh kanan kiri. Ini aku harus ngapain di tempat yang seperti ini? Nah, ada catatan tersendiri dari Pak Malik. Awalnya ketika Pak Malik ada di tempat ini, beliau itu berpikiran bahwa beliau ini diajak ke rumah orang kaya yang ada di Kalimantan. Mungkin waktu itu Pak Malik ini merasa beliau diajak ke rumah orang kaya yang lokasinya ada di kota lain.
tapi masih ada di kota Kalimantan. Inilah yang ada di pikiran Pak Malik waktu itu. Beliau sama sekali nggak pernah berpikiran bahwa beliau ini sebenarnya sudah diajak ke dunia lain atau ke dimensi lain, yaitu ke kerajaan makhluk bunian. Jadi beliau merasa beliau ada di rumah orang kaya. Begitu beliau ada di kamar tidur ini, Pak Malik itu cuma duduk-duduk di tempat tidur. Jadi beliau nggak tidur sama sekali. Beliau hanya tertegun melihat bangunan-bangunan yang semacam ini. Bangunan yang begitu indahnya, dihiasi ornamen-ornamen emas. Nah, nggak lama setelah itu, Pak Malik akhirnya coba menikmati kasur ini. Belum lama Pak Malik ini selonjoran, melonjorkan badannya. Tiba-tiba Pak Malik ini ketiduran. Mungkin yang dirasakan Pak Malik waktu itu, beliau baru pertama kali menikmati kasur yang seempuk dan seenak ini, hingga akhirnya membuat Pak Malik ini pun ketidur. Nggak tahu berapa lama Pak Malik ini tertidur, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Ada ucapan salam dari luar, "Assalamualaikum Pak Malik, Assalamualaikum." Terdengar yang mengetuk suara pintu ini adalah suara perempuan. Akhirnya Pak Malik pun kebangun, dibukalah pintu ini. Ternyata di situ sang perempuan dayang-dayang ini sudah membawa nampan, dan di atas mampan itu tersaji banyak sekali makanan-makanan yang enak. Nah, nampan ini pun diserahkan ke Pak Malik, dan Pak Malik disuruh untuk menikmati makanan ini. Akhirnya Pak Malik pun makan. Nah, waktu itu gak jauh dari tempat tidur ada meja makan. Di dalam kamar itu ada meja makan, tapi Pak Malik ini sengaja meletakkan nampan dan makanan-makanan itu di atas lantai marmer ini. Disinilah Pak Malik makan, dan untuk pertama kalinya Pak Malik ini menikmati makanan yang seenak ini dan senikmat ini. Pak Malik itu sama sekali nggak pernah merasakan makanan yang seenak ini sebelumnya. Dan sekali lagi di situ Pak Malik tiba-tiba keinget keluarganya yang ada di rumah. Jadi sekitar 3 suapan makanan ini dirasakan oleh Pak Malik. Beliau itu keinget anak dan istrinya. Mereka lagi makan apa ya sekarang ya? Apa makanan-makanan ini aku bungkus aja ya untuk mereka? Kasihan mereka pasti belum pernah menikmati makanan seenak ini. Pak Malik sendiri pun sadar bahwa untuk makan aja mereka juga kekurangan. Dan ketika Pak Malik menikmati makanan yang seenak ini, Pak Malik itu ingat keluarganya. Terbesit sedikit pikiran Pak Malik ini untuk membungkus makanan-makanan ini supaya dibawa ke istri dan anaknya. Tapi dari situ, Pak Malik ini ingat lagi, sudahlah, nanti sebelum pulang dari sini, aku mau bungkus makanan untuk keluargaku. Jadi dihabiskanlah makanan ini. Setelah makanan ini habis, nggak lama kemudian, Pak Malik itu dipanggil lagi oleh dayang-dayang ini. "Pak Malik, kalau sudah selesai makannya, sudah ditunggu sama Pak Haji di luar." "Oh iya, saya akan keluar." Pak Malik pun keluar. Waktu itu Pak Malik ini nggak tahu ini jam berapa, pagi atau siang, sore atau malam. Pak Malik nggak tahu, karena di dalam rumah ini nggak ada ventilasi sama sekali, dan penerangan itu hanya diterangi oleh lampu-lampu hias yang begitu mewahnya. Sampai di ruang tengah, Pak Malik ini sudah ditunggu oleh Pak Haji. Nah, Pak Malik ini pun akhirnya segan. "Pak Haji, mohon maaf nunggu saya." "Sudah, nggak apa-apa Pak Malik. Saya mau ajak Pak Malik ini jalan-jalan di sekitaran daerah sini aja. Ayo ikut saya." Jalan-jalan akhirnya Pak Malik untuk pertama kalinya. Setelah Pak Malik ini sampai di sana, inilah yang pertama kali Pak Malik keluar dari rumah ini. Dan untuk pertama kalinya Pak Malik bisa ngelihat kondisi di luar, kondisi cuaca di luar. Kondisi cuaca di luar itu sejuk, dan ada matahari yang baru keluar. Nah, disinilah Pak Malik baru tahu bahwa itu adalah pagi hari. Jadi ternyata Pak Malik sudah melewati 1 malam di rumah ini. Setelah keluar dari sana, Pak Haji ini ngajak Pak Malik jalan-jalan menuju ke belakang rumah. Di situ ada kebun yang benar-benar besar. Kebun ini banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon, dan pohon ini umumnya sudah berbuah semua. Tapi yang waktu itu dilihat Pak Malik, buah ini terasa aneh bagi Pak Malik. Ada buah semacam pepaya, tapi buah pepaya ini ukurannya lebih besar dan lebih terlihat nggak seperti pepaya. Jadi kalau pepaya itu terlihat lebih lonjong, yang di sana itu coraknya seperti pepaya, tapi kondisi buahnya itu terlihat lebih bulat dan ukurannya lebih besar.
Nah, setelah melihat buah yang semacam pepaya ini, Pak Malik melihat lagi ada buah seperti buah apukat. Tapi lagi-lagi ukuran buah ini terlihat lebih besar. Dari sinilah akhirnya Pak Malik tanya, "Pak Haji, buah di sini ini kok ukurannya lebih besar-besar semua ya? Nggak seperti di tempat saya. Ini pupuknya pakai apa?" Jadi Pak Malik tanya dengan polosnya seperti itu. Nah, waktu itu Pak Haji ini hanya senyum ke arah Pak Malik. "Pak Malik, buah di sini ini memang ukurannya seperti ini. Kalau memang Pak Malik nanti mau, boleh. Pak Malik boleh mencicipi dan Pak Malik boleh bawa pulang ke rumah. Ayo kita jalan-jalan dulu." Jalan-jalanlah lagi setelah melewati perkebunan buah ini, sampailah Pak Malik itu di sebuah lokasi. Lokasi ini seperti tanah lapang dan di situ banyak sekali dayang-dayang atau perempuan-perempuan yang lagi berkuda. Disitulah Pak Malik ngelihat kuda-kuda ini terlihat begitu bersih. Umumnya kuda-kuda yang ada di sana itu warnanya putih bersih dengan ekor yang sangat lembut sekali. Setelah melewati lapangan kuda ini, Pak Malik diajak jalan-jalan lagi menuju jauh sekali dari rumah tadi. Dan nggak lama setelah itu sampailah Pak Malik dan Pak Haji ini di sebuah bangunan. Bangunan ini lokasinya benar-benar mewah. Ukurannya itu hampir 5 kali lipat dari rumah Pak Haji. Dan di depan bangunan rumah itu ada taman-taman yang besar dan ada air mancur. Disinilah Pak Malik itu tertegun. Beliau itu sempat melihat pemandangan yang menakjubkan ini dan akhirnya Pak Malik tanya, "Pak Haji, ini rumah siapa Pak Haji? Kok begitu mewah sekali? Lebih mewah dari rumah Pak Haji." Nah, Pak Haji ini waktu itu sambil berdiri, tangannya di belakang, sambil senyum lagi ke arah Pak Malik, tanpa menjelaskan ini rumah siapa, ini sebenarnya lokasi apa. Pak Haji nggak menjelaskan itu, hanya senyum ke arah Pak Malik. Setelah itu, Pak Haji pun ngajak lagi Pak Malik untuk jalan-jalan. Nah, setelah jalan-jalan nggak seberapa lama, sampailah lagi ke rumah Pak Haji, dan Pak Malik ini dipersilakan untuk makan. Dalam kondisi makan itu bersama Pak Haji, Pak Malik masih bertanya-tanya, itu tadi bangunan apa ya? Kok kondisi rumahnya itu jauh lebih besar dari rumah Pak Haji? Kalau Pak Haji ini yang kondisinya seperti ini, rumahnya di dalam begitu mewah, apalagi bangunan itu ya, gimana ya rasanya ada di dalam itu? Nah, dalam kondisi yang berpikir demikian, Pak Malik tanya ke Pak Haji, "Pak Haji, mohon maaf saya kalau boleh tanya Pak Haji, ada apa Pak Malik? Itu tadi bangunan apa ya Pak Haji? Boleh nggak saya masuk ke sana Pak Haji?" Nah, Pak Haji ini sambil makan, sambil senyum lagi ke arah Pak Malik. Pak Haji bilang, "Pak Malik, belum saatnya bisa masuk ke sana. Nanti ya, saya janji suatu saat Pak Malik akan saya ajak lagi jalan-jalan menuju ke sana. Bahkan Pak Malik nanti bisa masuk ke istana itu." "Loh, itu tadi istana Pak Haji?" "Ya, itu tadi istana yang didiami oleh raja." Nah, disinilah Pak Malik itu baru sadar bahwa ternyata itu tadi adalah istana raja. Nah, Pak Malik pun melanjutkan makan. Setelah makan, Pak Malik dipersilakan lagi masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar itu, sekali lagi Pak Malik nggak mau tidur di tempat tidur ini. Karena ketika Pak Malik merebahkan badannya, otomatis Pak Malik pasti langsung ketiduran. Karena seolah-olah tempat tidur ini mengandung magis. Jadi waktu itu Pak Malik nggak mau merebahkan badannya di tempat tidur ini. Pak Malik memilih untuk tidur di lantai. Jadi bantal ini diambil satu dan Pak Malik rebahan di lantai tersebut. Ternyata pas waktu Pak Malik ini merebahkan badannya, Pak Malik tertidur lagi. Beliau tertidur dengan pulasnya sampai beliau mendengar ada suara ketukan pintu. "Assalamualaikum Pak Malik." "Bangun Pak, sudah ditunggu Pak Haji." Terdengar lagi suara dayang perempuan ini lagi membangunkan Pak Malik. Beliau akhirnya bangun membukakan pintu. "Loh, ini sudah jam berapa ya?" Si dayang ini hanya tersenyum ke arah Pak Malik dan mempersilahkan Pak Malik untuk menuju ke ruang tengah karena sudah ditunggu oleh Pak Haji. Setelah itu, Pak Malik ini pun menuju ke ruang tengah seperti biasa. Pak Haji ini mengajak Pak Malik untuk jalan-jalan lagi. Kali itu, mereka jalan-jalan menggunakan kereta kencana. Nah, kereta kencana waktu itu pernah dilihat oleh Pak Malik yang ditarik oleh 6 ekor kuda berwarna putih ini datang lagi. Dan disinilah Pak Haji ini mempersilahkan Pak Malik masuk ke kereta kencana dan mereka pun jalan-jalan. Pada saat inilah Pak Malik bisa menikmati suasana yang ada di kota itu. Ketika pertama kali Pak Malik datang ke kota ini,
Pak Malik ini belum sempat menikmati suasana kota yang ada di sana karena Pak Malik masih takut dengan pengawal-pengawal itu. Ketika waktu itu Pak Malik jalan-jalan dengan Pak Haji, Pak Malik bisa menikmati suasana yang ada di sana. Satu persatu bangunan ini dilihat oleh Pak Malik dengan detail. Pak Malik itu melihat ada bangunan rumah-rumah Melayu, dan bangunan ini berwarna emas, kuning-kuning emas semua. Bangunan ini rata-rata sama bangunannya dengan bangunan-bangunan yang lain. Nah, di sini Pak Malik tanya ke Pak Haji, bangunan-bangunan rumah yang ada di sini ini kok sama semua ya dengan yang ada di sampingnya? Pak Haji pun menjawab, dengan kondisi kereta kencana ini masih dalam jalan. Pak Haji menjawab, itu rumah-rumah rakyat yang ada di sini, Pak Malik. Semua penduduk yang ada di sini, yang tinggal di sini, semua menempati rumah-rumah tersebut dan semua dibangun dengan bangunan yang sama. Nggak ada perbedaan sama sekali dan mereka semua sudah terjamin. Hampir sekitar 2 bulan sekali, mereka ini mendapat jatah makanan-makanan pokok dan mereka tidak perlu bekerja di sini. Ketika Pak Haji menjelaskan seperti ini, Pak Malik ini keheranan. Kok enak sekali ya tinggal di sini? Terbesit keinginan dari Pak Malik untuk tinggal di sini. Jadi dari situ secara polosnya Pak Malik tanya ke Pak Haji, kalau boleh saya mau Pak Haji sama anak dan istri saya tinggal di sini. Nanti dalam waktu dekat saya bolehlah jemput anak dan istri saya untuk tinggal di sini. Nah, Pak Haji itu sambil nepuk paha Pak Malik dengan waktu itu Pak Haji ini ketawa kecil sambil menjawab ke Pak Malik, belum saatnya Pak Malik tinggal di sini. Setelah ini nanti Pak Malik pulang dulu. Karena Pak Malik ini sudah dinanti-nanti oleh anak dan istri Pak Malik. Janganlah lama-lama di sini. Nanti suatu saat Pak Malik bisa tinggal di sini untuk waktu yang cukup lama. Asalkan setelah ini Pak Malik harus pulang lebih dulu karena Pak Malik ini sudah ditunggu sama istri dan anaknya. Sudah ya, setelah ini kita pulang, nanti saya ada oleh-oleh sedikit buat Pak Malik. Setelah itu Pak Malik diantar oleh pengawal saya dan Pak Malik pulang kembali menemui anak dan istrinya. Setelah itu Pak Malik ini agak sedikit kecewa mendengar jawaban dari Pak Haji. Tapi mau gimana lagi? Beliau cuma tamu di sana dan setelah melakukan perjalanan keliling kota itu sampailah lagi ke rumah Pak Haji. Pak Malik pun turun disuruh berkemas-kemas untuk segera pulang. Setelah sampai di rumah Pak Haji ini Pak Malik masuk ke kamar. Beliau ambillah sarung beliau ini karena satu-satunya barang yang dibawa oleh Pak Malik adalah sarung beliau. Setelah ambil sarung, Pak Malik keluar dari kamar dan dijemput lagi oleh pengawal-pengawal laki-laki ini. Pengawal laki-laki ini tanya, Pak Malik sudah siap pulang? Ya sudah, saya sudah siap pulang. Ya sudah, kita menuju ke belakang dulu Pak Malik. Pak Haji sudah nunggu di pendopo belakang. Nah, Pak Malik menuju ke sana, ternyata di belakang itu ada bangunan semacam pendopo. Dan di depan pendopo itu ada kolam. Ternyata ada kolam mandi di sana yang ukurannya cukup besar. Sedangkan Pak Haji ini duduk-duduk di pendopo tersebut sambil melakukan sesuatu. Nggak tahu waktu itu apa karena terlihat dari kejauhan. Ketika Pak Malik mendekat, Pak Malik mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Haji. Nah, Pak Haji langsung mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Ayo duduk dulu Pak Malik. Sebelum pulang duduk dulu. Saya mau ngomong sebentar. Ternyata Pak Malik ini dikasih pinang. Buah pinang ini disuguhkan ke Pak Malik. Pak Malik disuruh menikmati buah pinang tersebut. Setelah makan buah pinang ini, Pak Haji ini ngomong, Pak Malik, terima kasih sudah mau berkunjung ke sini. Suatu saat kalau ada kesempatan, kalau Allah izinkan, Pak Malik saya undang lagi datang ke sini. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Pak Malik pulang dulu, sudah ditunggu oleh istri dan anak Pak Malik. Ini ada oleh-oleh dari saya. Silahkan diterima. Nah, waktu itu Pak Malik ngelihat Pak Haji ini memberikan sebungkus kunyit. Kunyit ini dibungkus dengan daun simpur. Di situ Pak Malik ngelihat Pak Haji ini kok masih oleh-oleh kok cuma kunyit. Pak Malik ingat bahwa istrinya di rumah itu selalu menanam kunyit, jahe dan lain sebagainya. Jadi Pak Malik merasa nggak butuh. Disinilah Pak Malik menjelaskan ke Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, istri saya itu di sana juga suka sekali menanam kunyit dan stok kunyit kami ini banyak. Beberapa ada yang dijual dan beberapa kami konsumsi sendiri. Selain kunyit dan jahe ini juga banyak sekali rempah-rempah lainnya.
Jadi saya masih banyak Pak Haji persediaan kunyit saya. Nggak usah Pak Haji, nggak usah repot-repot. Setelah Pak Malik ini menolak, akhirnya Pak Haji pun cuma senyum. Ya sudah kalau gitu, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Yang jelas semoga Pak Malik ini sehat selalu dan silakan diantar oleh pengawal-pengawal saya. Dari situ Pak Malik mengucapkan terima kasih banyak karena sudah disambut seperti layaknya seorang tamu agung. Pak Malik pun mengucapkan terima kasih ke Pak Haji dan kemudian Pak Malik ini pun pamit. Sekali lagi Pak Malik menaiki kereta kencana dan melewati perkotaan tersebut dan sampailah lagi di titik yang pertama kali Pak Malik ini dijemput. Ketika sampai di sana, di titik ini, Pak Malik diajak turun dan diajak jalan oleh salah satu orang pengawalnya yang tinggi besar itu. Setelah itu Pak Malik ini dipegang tangannya dengan sangat erat sekali dan masuklah waktu itu Pak Malik melewati sebuah semak-semak. Setelah melewati semak-semak ini, awalnya waktu itu Pak Malik masih bisa melihat sinar matahari yang masuk. Tiba-tiba lama-kelamaan, sinar matahari ini tertutupi semak-semak dan pepohonan sampai menjadi gelap. Nah, pada saat gelap inilah Pak Malik sudah nggak inget-inget apa lagi, beliau pingsan. Nggak tahu berapa lama beliau pingsan, tiba-tiba beliau kebangun dan ngelihat yang pertama kali dilihat ini adalah sosok istrinya. Istrinya itu terlihat memandang Pak Malik ini dengan wajah yang ketakutan. Terus beliau ini tanya, "Pak, kamu sudah sadar, Pak?" Pak Malik tanya, "Oh, berarti aku ini mimpi ya, Bu?" "Enggak, Pak, kamu nggak mimpi, kamu ini pingsan." "Loh, gimana ceritanya?" Disinilah akhirnya istri Pak Malik cerita. Waktu itu, di hari Pak Malik ini pingsan, istrinya ini sudah khawatir dengan Pak Malik karena biasanya setiap menjelang maghrib Pak Malik sudah ada di rumah. Tapi waktu itu Pak Malik ini belum juga sampai di rumah. Akhirnya istrinya ngajak satu orang anaknya, yaitu Hakim ini, diajak menuju ke sawah. Di sanalah beliau ini mencari keberadaan Pak Malik. Ternyata beliau ini nggak menemukan Pak Malik di gubuknya. Akhirnya istri Pak Malik cari lagi keberadaan Pak Malik. Dan waktu itu istri Pak Malik kaget karena melihat Pak Malik ini sudah terjatuh di tanah dalam keadaan pingsan. Di situ dicoba dibangunkan, "Pak, bangun Pak, Pak bangun Pak." Ternyata Pak Malik nggak juga sadarkan diri. Dari situ istri Pak Malik memanggil warga dari penduduk desa untuk ngangkat Pak Malik menuju ke rumahnya. Dan waktu itu kondisi klinik maupun rumah sakit ini sangat jauh sekali. Jadi ketika ada orang yang sakit semacam Pak Malik ini, yang bisa mereka lakukan hanya merawat orang sakit ini di rumah. Jadi dari situ Pak Malik ini kondisi badannya itu panas dingin. Selama Pak Malik ini tidak sadarkan diri, beliau itu hanya bisa mengiko dan teriak-teriak, entah apa yang diteriakkan, dan kondisi itu berlalu sampai beberapa hari. Disinilah keluarga itu hanya bisa berdoa semaksimal mungkin. Gak lama kemudian datanglah tetua adat, karena tetua adat ini merasa ada yang ganjil dengan sakitnya Pak Malik. Beliau pun datang dan mencoba untuk masuk ke alam bawah sadar Pak Malik. Disinilah tetua adat ini meyakini bahwa Pak Malik sudah dibawa ke kerajaan gaib alam bunian. Disinilah beliau meyakini bahwa Pak Malik sudah dibawa masuk ke alam bunian. Dan di situ beliau juga meyakini bahwa Pak Malik ini lagi baik-baik saja. Beliau hanya diajak jalan-jalan ke alam kerajaan bunian. Nah, kondisi ini terjadi beberapa hari. Sampai waktu itu keluarga ini hanya bisa menangis, terutama istri Pak Malik ini. Setelah mendapat cerita dari istri Pak Malik, akhirnya Pak Malik pun menceritakan kejadian yang dialami. Mulai dari awal Pak Malik ketemu sosok laki-laki tinggi tegap, dan Pak Malik diajak masuk ke sebuah kerajaan yang mewah. Pak Malik ini cerita semuanya. Disinilah akhirnya tetua adat ini menjelaskan sekali lagi ke Pak Malik dan orang-orang yang ada di sana, bahwa Pak Malik ini sebenarnya sudah diajak masuk ke dimensi lain, yaitu ke dimensi kerajaan bunian. Disinilah baru Pak Malik ini paham bahwa ternyata waktu itu Pak Malik ini nggak diajak ke rumah orang kaya. Pak Malik ini sudah diajak masuk ke alam lain kerajaan bunian. Nah, setelah Pak Malik mengalami situasi semacam ini, 3 hari kemudian pada saat Pak Malik ini sudah mulai merasa pulih, Pak Malik ini mimpi. Dalam mimpinya itu beliau didatangin oleh Pak Haji. Pak Haji itu datang dengan memakai pakaian serba mewah.
Pak Haji itu tiba-tiba datang dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Gimana kondisimu, Pak Malik? Apa sudah sehat? Pak Malik pun menjawab, Alhamdulillah Pak Haji sudah sehat, Pak Haji. Nah, disinilah Pak Haji mengungkapkan, Malik, seandainya kamu waktu itu menerima oleh-oleh dari aku, Malik, berupa tanaman-tanaman kunyit itu, nantinya ketika tanaman kunyit ini kamu terima dan kamu bawa ke alammu, tanaman kunyit ini akan berubah jadi emas. Ya sudah Pak Haji, kalau memang seperti itu, mungkin belum rezeki saya Pak Haji. Sudahlah Pak Haji, saya masih berharap kapan-kapan saya bisa diundang lagi bersama anak dan istri saya pergi ke tempat Pak Haji. Di sini Pak Haji hanya bisa tersenyum dan kemudian Pak Haji ini pun pamit. Ya sudah Malik, aku pamit dulu ya. Pak Haji ini pun pamit dan kemudian tidak terlihat lagi oleh pandangan Malik. Nah, bertahun-tahun kemudian banyak sekali orang-orang yang masih menyaksikan cerita Pak Malik ini. Tapi banyak juga di antaranya yang percaya dengan cerita Pak Malik bahwa Pak Malik ini sudah pernah masuk ke alam bunian. Dan dari cerita inilah teman-teman, bertahun-tahun kemudian Pak Malik itu mulai mengembangkan usahanya. Pak Malik juga di satu sisi lain, beliau nggak mau anak-anaknya ini mengikuti jejak Pak Malik yang hanya sebagai seorang petani miskin. Nah, Pak Malik memperjuangkan hal itu dalam setiap kegelisahannya. Setiap kali Pak Malik ini dalam keadaan masalah dan gelisah, Pak Malik itu dalam mimpinya selalu bertemu dengan Pak Haji. Dan Pak Haji ini selalu memberi solusi-solusi kepada Pak Malik, hingga akhirnya Pak Malik ini kembali bangkit, kembali termotivasi dengan kata-kata Pak Haji. Sampai pada akhirnya ketika Pak Malik sudah mempunyai uang cukup, beliau akhirnya memutuskan pindah ke Balikpapan bersama anak dan istrinya. Dan sampai cerita ini diturunkan, Pak Malik tidak pernah lagi diundang ke alam bunian. Nah, meskipun begitu, Pak Malik ini sama sekali nggak menyesali. Dia masih bisa mengingat kejadian waktu itu ketika Pak Malik ini diundang ke alam bunian. Dan sampai hari ini Pak Malik ini masih ingat betul kejadian waktu itu dan beliau masih bisa menggambarkan dengan jelas bahkan ornamen-ornamen emas yang ada di istana alam bunian itu Pak Malik masih ingat betul. Nah, cerita inilah yang akhirnya didapatkan oleh hakim dari ayahnya sendiri yang bernama Pak Malik. Dan cerita ini akhirnya dikirimkan oleh hakim kepada Kembar Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran dari dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.